Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah ngeklik channel Vilas Chess. Kali ini aku akan sharing tentang 5 prinsip cara menyerang yang paling penting. Jadi kita di sini ada partai dari Kasparov lawan Kramnik. Di sini posisinya di permainan tengah. Jadi teman-teman di awal kita itu yang pertama harus membawa ataupun menyerang menteri di D2 ini contohnya untuk melakukan penyerangan terhadap raja di G8. Jadi seharusnya kalau misalkan untuk melakukan penyerangan bawa lebih dekat menteri kita ke posisi raja lawan. Seperti apa langkahnya? Oke, betul, menteri ke H6. Menteri H6 ini ancamannya yaitu menyerang pion di F6. Dan juga kita akan memberikan serangan terhadap raja di G8. Oke, berikutnya langkah yang dilakukan hitam untuk menjaga pion di F6 ini, dia menteri ke E6, mencegah untuk pemukulan di pion F6. Nah, berikutnya setelah kita lihat menteri E6 ini menjaga di petak F6, kita tambahin lagi untuk serangannya yaitu betul kuda ke D4. Ancamannya nanti suatu saat bisa melakukan serangan di petak F5 atau masuk ke petak G7. Jadi di sini kita melakukan tambahan lagi untuk penyerangan di kuda D4. Kemudian hitam menghindar dengan langkah menteri ke B6. Jadi tadi prinsip yang pertama yaitu bawa menteri untuk menyerang lebih dekat dengan raja. Nah, yang kedua ini tambahkan lagi jumlah penyerangan di tempat kita. Jadi posisinya setelah kita udah melihat adanya menteri di H6, kemudian kuda D4 untuk melakukan penyerangan, kita tambahin lagi untuk perwira yang lain yaitu betul, benteng ke H3. Benteng H3 ini untuk apa? Untuk ancamannya menambah kekuatan di petak G3. Nanti bisa melakukan serangan di raja G8. Karena hitam tahu untuk adanya serangan di petak G3, dia melakukan pembelaan raja ke H8 dengan rencana nanti bisa benteng G8 untuk pertukaran benteng di G3. Nah, sampai sini teman-teman, kita lihat posisinya menteri H6 udah siap, kemudian kuda D4 udah di tempat yang strategis, lalu benteng H3 juga ingin melakukan serangan di petak G3. Nah, setelah raja H8, prinsip yang ketiga ini posisinya yaitu lakukan ataupun membuat ancaman terhadap tambahan di wilayah lawan. Jadi langkahnya yaitu gajah ke G4. Nah, di sini teman-teman kita rencananya nanti untuk masuk ke petak F5 baru ancam ke H7. Jadi permasalahannya di sini yaitu adanya kuda E7 ini. Nanti kita lihat langkah berikutnya. Jadi yang ketiga prinsipnya itu membuat ancaman tambahan. Melakukan serangan di petak H7. Kemudian hitam melakukan langkah benteng ke G8. Untuk apa? Untuk menyerang gajah di petak G4. Nah, di sini kemungkinan melihat adanya ancaman di petak G4 ini biasanya langsung dipindahkan ke petak F5 untuk menghindar dari serangan benteng G8. Tetapi di sini kita masuk ke prinsip yang keempat yaitu serangan adalah pertahanan terbaik. Yang keempat. Jadi ketika kita lagi diancam, kita perhatikan terlebih dahulu ada nggak sih serangan yang bisa melakukan serang balik terhadap buah hitam. Jadi kita bisa memberikan pertahanan terbaik kita itu yaitu melakukan
serangan terhadap lawan. Itu jadi jangan takut untuk ancaman dari benteng G8 ini terhadap gajah G4. Kira-kira langkahnya apa? Oke, kita lihat di sini Kasparov memutuskan untuk langkah kuda ke E6. Jadi kuda E6 ini membatasi jalur baris ke-6 supaya putih menteri H6 bisa melakukan serangan di pion F6 sehingga nanti menyebabkan adanya serangan terhadap raja ke H8. Nah, di sini posisinya karena menteri ancam pion di F6, kalau ini dipukul, misalkan nih teman-teman dipukul F kali E6, putih langkah menteri kali F6, lalu satu-satunya langkah benteng G7, kemudian putih melakukan serangan di petak benteng D7. Ancamannya apa? Ancamannya nanti pukul kuda di E7. Oke, berikutnya kalau misalkan dia kuda D5 kita tinggal menteri kali G7. Kalau dia misalkan menteri ke C5 sini posisinya. Jadi kita bisa melakukan langkah gajah kali E6. Nanti tujuannya bisa benteng ke G3, ancamannya petak G7. Oke, kita balik di partai sebelumnya. Dia tidak memukul kuda tetapi dia mengancam menteri di H6. Benteng G6. Jadi putih melakukan langkah pembelaan terlebih dahulu terhadap menterinya, menteri ke F4. Tetapi di sini menteri F4 masih ada serangan di benteng ke B8. Jadi setiap kita melangkah seharusnya kita melihat adanya ancaman-ancaman terhadap lawan. Oke, karena ini benteng B8 diancam, dia melakukan langkah benteng ke E8. Kemudian kita melakukan serangan di benteng ke D6. Masuk ke wilayah lawan. Tambahin lagi untuk menyerang di jalur ataupun baris ke-6. Kemudian dia hitamnya juga karena ini Kramnik pemain juara internasional, jadi dia langkahnya ketika diancam, ancam balas ancam, yaitu apa? Kudanya ke D5, saling mengancam. Kuda ngancam menteri, benteng ngancam menteri. Jadi balik lagi, prinsip yang terbaik yaitu yang keempat, pertahanan terbaik itu adalah menyerang. Kemudian di sini kita lihat langkah Kasparov yang begitu brilian, yaitu pion ke H5. Dia tidak pernah mundur dalam menyerang gitu, menciptakan ancaman terus-menerus. Pion ke H5. Kemudian hitam langkahnya kuda kali F4, mukul menteri. Lalu putih H kali G6. Nah, di sini teman-teman posisinya langkah ataupun prinsip yang kelima yaitu gunakan langkah paksa. Jadi apa sih langkah paksa itu? Untuk melakukan serangan terhadap raja. Nah, di sini kan posisinya pas H kali G6 memberikan serangan di petak ataupun jalur H ini. Oke, langkah berikutnya hitam mengambil benteng di D6. Terlihat bahwa hitam memenangkan materi 4 perwira lawan 3 perwira. Tapi kita lihat Kasparov melangkah benteng kali H7, kemudian raja G8, G kali F7, lalu raja kali H7, dan F kali E8 jadi menteri lagi. Nah, posisinya terlihat di sini teman-teman. Selalu memaksakan prinsip yang kelima yaitu
cari ataupun gunakan langkah paksaan. F kali E8, kemudian kuda kali E6. Kasparov tidak langsung memakan kudanya tetapi menyerang rajanya terlebih dahulu, memaksa lawan untuk melangkah, gajah ke F5, lalu raja G7, kemudian menteri G6, raja F8, menteri kali F6, raja E8, baru gajah kali E6. Nah, di sini Kramnik berusaha untuk ataupun berharap untuk pertukaran dan melakukan permainan akhir dengan langkah menteri ke F8, tetapi Kasparov ada langkah lain yaitu gajah ke D7. Dia meninggalkan menterinya di petak F8. Kemudian raja kali D7, lalu menteri kali F8. Kita mundur, kalau dia nggak menteri F8 tapi dia menteri C7 menjaga jalur ataupun baris ke-7. Putih bisa melakukan serangan di menteri H8, kemudian raja E7, menteri G7, raja D6, kemudian menteri G3, dan hitam tidak bisa memukul gajah di E6 karena harus menjaga menterinya di C7, raja C6, kemudian gajah D5, dipaksa terus untuk melakukan langkah serangan ke lawan, raja B6, menteri kali C7, raja kali C7, gajah kali B7, raja kali B7, kemudian raja D2, raja C6, raja E3, raja D5, raja F4, A5, G4, raja C4, dan G5 untuk melakukan promosi. Oke teman-teman, ini aja tentang 5 prinsip cara menyerang yang paling penting dari pembelajaran Kasparov vs Kramnik. Semoga bermanfaat.